Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah dari kelas E-English Education dengan NIM H0122363. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan, tahapan, aspek dan hukum perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan kognitif peserta didik, teori-teori perkembangan. The first material, hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua konsep penting dalam biologi yang menggambarkan perubahan dalam organisme sepanjang hidupnya. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Baik, yang pertama itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran dan massa organisme. Ini biasanya diukur dengan peningkatan panjang, volume atau berat. Pertumbuhan terjadi karena pembelahan sel dan peningkatan ukuran sel serta penambahan materi baru. Nah, yang kedua ada perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif, yang mencakup perubahan dalam struktur dan fungsi organisme seiring waktu. Perkembangan mencakup aspek-aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Nah, di sini ada tahapan, aspek, dan hukum perkembangan. Tahapan perkembangan, aspek perkembangan, dan hukum perkembangan. Yang pertama, tahapan perkembangan. Tahapan prenatal, tahap bayi, tahap kanak-kanak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap lanjut usia. Di sini ada aspek perkembangan fisik, meliputi perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh. Kedua, kognitif, berkaitan dengan perkembangan kemampuan berpikir, belajar, memori, dan bahasa. Ketiga, emosional, perkembangan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Yang terakhir, sosial, berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, hukum perkembangan. Hukum perkembangan merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur proses perkembangan manusia dari lahir hingga dewasa. Berikut adalah beberapa hukum perkembangan yang diakui dalam bidang psikologi dan pendidikan. Nah, perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik mengacu pada perubahan dan perkembangan dalam kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Seorang psikolog, Jean Piaget, perkembangan terkenal mengidentifikasi 4 tahap utama perkembangan kognitif. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Ada tahap sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Anak belajar tentang dunia melalui interaksi langsung dengan lingkungan, menggunakan indera dan tindakan motorik. Di sini ada tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan peristiwa. Selanjutnya ada teori perkembangan. Di sini teori perkembangan kognitif Piaget, teori perkembangan psikososial Erikson, teori perkembangan sosial Vygotsky, teori perkembangan moral, teori belajar sosial Bandura, teori ekologis
Bronfenbrenn. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori yang berfokus pada perkembangan kognitif anak melalui 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap preoperasional dari 2 sampai 7 tahun. Ketiga tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Teori perkembangan psikososial Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan yang Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan yang masing-masing melibatkan konflik psikososial yang perlu diselesaikan untuk perkembangan yang sehat. Kepercayaan ketidakpercayaan 0 sampai 1 tahun. Otomi rasa malu yang ragu 1 sampai 3 tahun. Inisiatif rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Kerajinan rasa rendah diri 6 sampai 12 tahun. Identitas kebingungan identitas 12 sampai 18 tahun. Intimasi isolasi dewasa muda atau dewasa muda. Generativitas stagnasi atau dewasa tengah. Yang terakhir, baiklah, mungkin inilah yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.